Indonesia memperoleh suara tertinggi. Saya ulangi, suara tertinggi dibanding suara yang diperoleh negara lain yang sama-sama terpilih sebagai anggota Dewan HAM untuk periode 2024-2026. Indonesia memperoleh 186 suara dari keseluruhan 192 suara. Angka perolehan suara ini juga merupakan suara tertinggi yang pernah diperoleh Indonesia sepanjang sejarah pencalonan Indonesia di Dewan HAM PBB. Sebagaimana diketahui, ini adalah kali ke-6 Indonesia terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB, yaitu 2006-2007, 2007-2010, 2011-2014, 2015-2017, 2020-2022, dan yang sekarang ini adalah untuk periode 2024-2026. Rekan-rekan media yang saya hormati, terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan HAM yang ke-6 kalinya dan kali ini memperoleh suara terbanyak merupakan wujud trust yang diberikan Indonesia untuk terus dapat berkontribusi bagi pemajuan dan pelindungan HAM. Indonesia menghasilkan banyak hal sebagai upaya menjaga perdamaian, menjaga stabilitas, dan menjaga kemakmuran kawasan. Di forum memang saya sampaikan bahwa setiap pemimpin yang hadir punya tanggung jawab yang sama-sama besar untuk tidak menciptakan konflik baru, untuk tidak menciptakan ketegangan baru. Dan di saat yang sama kita juga punya tanggung jawab untuk menurunkan tensi yang panas, untuk mencairkan suasana yang beku, untuk menciptakan ruang dialog. Saya pastikan dunia ini akan hancur jika konflik dan ketegangan di suatu tempat dibawa dan dijadikan tarik-menarik di tempat lain. Jika kita tidak mampu mengelola perbedaan, kita akan hancur. Jika kita ikut-ikutan terbawa arus rivalitas, kita akan hancur. Dunia ini butuh jangkar, butuh penetral, butuh safe house. Dan saya bisa pastikan bahwa sampai saat ini telah berada pada track yang benar untuk bisa menjalankan peran tersebut menjadi kontributor stabilitas dan perdamaian. Indonesia mendesak agar perang dan tindakan kekerasan segera dihentikan untuk menghindari semakin bertambahnya korban manusia dan hancurnya harta benda. Karena eskalasi konflik dapat menimbulkan dampak kemanusiaan yang lebih besar. Saya minta Menteri Luar Negeri dan jajaran kementerian terkait segera mengambil tindakan cepat, harus segera diselesaikan sesuai dengan parameter yang sudah disepakati PBB. Teman, peran Indonesia dalam keikutsertaannya untuk melaksanakan ketertiban dunia sudah tidak perlu diragukan lagi. Hal ini sesuai dengan cita-cita Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Peran Indonesia ini kemudian semakin diperkuat dengan dipilihnya lagi Indonesia menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk ke-6 kalinya dalam pemilihan yang dilakukan oleh Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat pada hari Selasa lalu. Indonesia dipilih menjadi anggota Dewan HAM periode 2024-2026, mewakili Asia Pasifik setelah memperoleh suara tertinggi, yaitu 186 dari total 192 suara. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan, angka perolehan suara ini yang tertinggi yang pernah diperoleh Indonesia sepanjang sejarah pencalonannya dalam Dewan HAM. Indonesia sebelumnya pernah duduk di kursi Dewan HAM PBB pada tahun 2006-2007, 2007-2010, 2011-2014, 2015-2017, dan 2020-2022. Hal ini dinilai merupakan wujud kepercayaan yang diberikan bagi Indonesia untuk terus dapat berkontribusi bagi kemajuan dan perlindungan HAM dunia.
Bukan hanya menjadi Dewan HAM PBB, Indonesia juga sering terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Keberhasilan ini dapat dipandang sebagai keberhasilan diplomasi Indonesia yang mendapatkan pengakuan internasional atas kontribusi Indonesia menjaga perdamaian dunia. Bahkan lebih jauh, keuntungan berikutnya adalah Indonesia dapat ikut menentukan keputusan-keputusan PBB. Sebab Indonesia akan terlibat langsung membahas berbagai konflik dan krisis di berbagai belahan dunia. Dengan kata lain, suara Indonesia akan turut menentukan perdebatan dalam badan paling berpengaruh PBB. Untuk itulah jabatan yang diterima Indonesia harus benar-benar dimanfaatkan untuk menciptakan perdamaian dunia. Karena pada dasarnya Indonesia kembali dipercaya dan dianggap mampu untuk menjadi corong dan menciptakan perdamaian dunia, serta dapat memberi solusi atas konflik yang terjadi di beberapa negara. Terpilihnya Indonesia untuk ikut andil dalam misi-misi PBB membuktikan bahwa keberhasilan pemerintah Jokowi dalam politik luar negeri dan menepis kabar yang mengatakan Jokowi gagal dalam percaturan politik dunia. Bahkan di tangan Jokowi, Indonesia akan semakin bersinar karena ketulusan, kerendahan hati sekaligus kecerdasan pemimpinnya. Indonesia pastinya akan ikut memperjuangkan kemerdekaan Palestina dari penjajahan Israel, serta dalam perdamaian dunia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Semoga peran Indonesia kelak memberikan manfaat besar bagi perdamaian dunia, dan Indonesia semakin dipandang dan disegani dunia, bukan sekedar slogan macan Asia saja. Indonesia memiliki ruang menyampaikan sikap politik yang bebas dan aktif secara lebih real, dan ikut terlibat dalam misi menjaga perdamaian dunia.